Selamat datang para calon mahasiswa program magang MBKM jurusan Sistem Komputer. Berikut ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan program magang di jurusan Sistem Komputer Universitas Gunadarma. Pertama adalah registrasi. Program magang ini terbuka bagi seluruh mahasiswa sistem komputer. Mahasiswa yang ingin mengikuti program magang MBKM datang ke jurusan untuk mendaftarkan diri dengan syarat sebagai berikut. Mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Mahasiswa aktif di program studi sistem komputer minimal semester 5, 6, dan maksimal semester 7. Mahasiswa telah menempuh minimal 75 SKS. Mahasiswa memiliki IPK minimal 2,75. Tidak memiliki nilai E. Tidak memiliki nilai D atau E pada mata kuliah praktikum. Proses kedua yaitu seleksi akademik. Seleksi akademik merupakan proses seleksi awal yang dilakukan untuk menyaring mahasiswa terbaik dari keseluruhan mahasiswa yang telah mendaftar pada program magang MBKM jurusan Sistem Komputer. Tahapan seleksi akademik adalah pemeriksaan berkas administrasi yang terdiri dari: pertama, formulir pendaftaran, kedua, rangkuman nilai, yang ketiga, melampirkan CV, yang keempat, melampirkan proposal, yang kelima, kartu tanda mahasiswa, dan yang terakhir adalah surat lamaran. Proses ketiga, wawancara. Proses seleksi wawancara diikuti oleh calon peserta mahasiswa magang jurusan Sistem Komputer. Wawancara ini dilakukan bersama dengan program studi Sistem Komputer dan mitra, dengan mempresentasikan proposal magang yang telah dibuat oleh calon peserta mahasiswa magang. Proses keempat, penempatan magang. Penempatan magang ini berjalan di bawah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak program studi sistem komputer dengan pihak mitra. Adapun isi dari perjanjian kerjasama ini meliputi penempatan divisi pada magang, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak penyelenggara, serta detil-detil teknis penyelenggaraan program lainnya. Setelah perjanjian kerjasama ini disetujui kedua belah pihak, maka program magang ini dinyatakan telah resmi berjalan. Pelaku program magang adalah mahasiswa yang lolos seleksi, baik itu seleksi akademik dan juga seleksi wawancara. Hasil dari seleksi wawancara, mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakat untuk ditempatkan di mitra untuk melakukan magang sehingga diperlukan surat komitmen dari mahasiswa. Mahasiswa yang telah lolos seleksi akademik dan wawancara dan telah ditetapkan penempatan tempat magangnya sesuai dengan hasil wawancara tersebut diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran oleh dosen, pengampu mata kuliah dan atau pembimbing oleh dosen pembimbing atau pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh mitra dan atau program studi dan mengisi logbook yang telah disediakan. Proses yang terakhir adalah laporan.
Mahasiswa yang telah dinyatakan selesai mengikuti magang diwajibkan untuk membuat laporan tertulis yang diserahkan kepada program studi dan mitra. Mahasiswa memperoleh nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan atau dosen pembimbing atau pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan atau program studi.
UG Technopark merupakan unit pengembangan dan penelitian yang dibangun oleh Universitas Gunadarma di daerah Cianjur, tepatnya di Desa Jamali Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akses makro dari Jakarta dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu lewat jalur Cilengsi Jonggol atau bisa juga lewat jalur Puncak. UG Technopark memiliki posisi strategis karena berada di antara beberapa destinasi wisata. Untuk menunjang pengembangan dan penelitian berbagai disiplin ilmu yang ada di Universitas Gunadarma, UG Technopark didesain dalam beberapa zona. Berikut adalah master plan dari UG Technopark. Secara garis besar, UG Technopark dibagi menjadi 3 zona utama, yaitu zona teknologi, zona agro-edu-tourism, dan zona pertanian terpadu. Salah satu zona yang menjadi prioritas dari pembangunan UG Technopark adalah zona teknologi. Pembangunan zona ini terus dipercepat karena menjadi pusat implementasi penelitian dan kegiatan inovasi pembelajaran terpadu dalam bingkai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Zona teknologi terdiri atas zona robotika, zona smart farming, dan zona energi terbarukan. Zona robotika berada bersebelahan dengan carport garden atau taman mobil bunga. Pada zona robotika telah dan sedang dibangun gedung robotika cerdas sebagai tempat demonstrasi robot-robot cerdas untuk budidaya tanaman, perikanan, dan lain-lain. Proses pembangunan gedung ini sudah mencapai 80% per November 2021. Pada zona ini nantinya juga akan dibangun gedung galeri sains dan teknologi. Selanjutnya adalah zona smart farming. Zona ini merupakan tempat untuk menerapkan berbagai teknologi cerdas untuk budidaya tanaman, seperti smart verticulture, smart aeroponics, smart hydroponics, smart fertigation, dan smart mushroom house. Di zona ini juga terdapat amphitheater outdoor sebagai tempat terbuka untuk pertunjukan seni yang dilengkapi dengan live fountain atau air mancur menari. Pembangunan zona smart farming juga sudah mencapai 80% dari keseluruhan yang direncanakan. Zona yang ketiga pada zona teknologi adalah zona energi terbarukan. Pada zona ini sudah terpasang 1 paket teknologi panel surya beserta rumah baterainya. Pembangunan paket teknologi ini baru mencapai 50% dari total yang direncanakan. Selain energi listrik tenaga surya, pada zona ini nantinya juga akan dikembangkan paket energi mikrohidro, energi bayu, dan energi biogas.
UG Technopark juga dibangun satu unit Infinity Tunnel yang merupakan tempat untuk mendemonstrasikan konsep optik fisis, sehingga apabila kita berada dalam ruangan ini akan terbentuk ilusi bayangan yang tak hingga banyaknya. Untuk menunjang penerapan sistem Smart Greenhouse di UG Technopark, telah dibangun 3 unit Screenhouse yang terdiri atas 1 Nursery House dan 2 unit Greenhouse produksi tanaman hortikultura. Hingga saat ini, pembangunan dan pengembangan terus dilakukan. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Universitas Gunadarma akan terus maju dan maju dengan berbagai sumber daya yang ada. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Bersama Universitas Gunadarma, masa depan diraih saat ini. Kali ini kita akan membahas mengenai lokakarya sistem otomasi pertanian. Lokakarya ini menerangkan perancangan otomasi pada sistem hidroponik model irigasi tetes. Kualitas nutrisi dan penyiraman tepat guna berdasarkan kelembaban media tanam akan dipantau. Model irigasi ini menghemat air dan bisa dikombinasikan untuk pemupukan atau vertigasi dengan membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar melalui katup jaringan, pipa, dan emitor. Pak Eri, sebenarnya irigasi tetes itu seperti apa ya Kak ya? Ya, irigasi tetes itu adalah irigasi buatan yang sistemnya memberikan air secara langsung pada zona perakaran tanaman dengan jumlah tertentu.
irigasi tetes itu juga disebut irigasi mikro atau micro irrigation. Nah, konsepnya adalah bagaimana dalam irigasi itu memberikan air dengan jumlah yang tepat untuk tanaman. Berbeda dengan misalkan sistem sprinkler, jadi seperti semburan seperti itu ya. Nah itu kan air bisa saja terlalu banyak. Terus bisa menimbulkan mungkin erosi untuk tanah atau media tanamnya. Apalagi yang sistem aliran, sistem parit itu kan lebih debit airnya lebih besar lagi seperti itu. Nah dalam prakteknya irigasi tetes ini bisa juga sekaligus dipadukan untuk memberikan pupuk atau nutrisi tanaman lainnya. Nah ketika itu dilakukan maka namanya menjadi fertigasi, artinya gabungan antara pemupukan dan irigasi seperti itu. Kalau untuk metode ini itu apa ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak? Ya tentu Bu, setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya masalah efisiensi, jadi dia lebih efisien, ya, bisa lebih hemat waktu, kemudian lebih hemat air juga, kemudian hemat energi, kemudian bisa memberikan input secara tepat untuk tanaman, ya, jadi bahannya lebih bisa dihemat. Kemudian juga tadi bisa menghindari erosi seperti itu. Bahkan kalau di greenhouse itu bisa sekaligus untuk penanganan hama penyakit tanaman juga bisa dikendalikan dengan metode ini. Nah kekurangannya sendiri tentu karena ini memerlukan instalasi Bu ya, biasanya perlu sedikit biaya agak mahal di awal, tapi ke depan operasionalnya artinya setelah diinstalasi itu jauh lebih efisien untuk perawatannya. Jadi memang lebih mahal tetapi akan lebih efisien untuk masa depannya ya Pak? Iya. Sistem pengoperasian irigasi ini seperti apa ya Pak? Ya, irigasi tetes ini sebenarnya bisa diterapkan baik untuk yang model penanaman hidroponik maupun yang non hidroponik. Kalau awalnya sih justru bukan untuk hidroponik. Cikal bakal dari irigasi tetes itu ada yang menyebut irigasi gentong seperti itu. Jadi dia membuat semacam wadah ya di orang Israel ya, tapi di India juga ada. Lalu wadah air itu ditanam di dekat tanaman atau pohon itu. Lalu petani memberikan air, memasukkan air di wadah itu. Nah, nanti air itu karena wadahnya itu terbuat dari tembikar ya dulu, jadi masih ada pori-pori, tapi sangat lambat. Jadi keluar, jadi keluar dari wadah itu sangat lambat. Mereka udah bisa memperhitungkan kalau satu wadah itu habis berapa lama. Nanti ketika sudah habis dia isi lagi. Ini 3 isi. Nah, jadi itu yang mendasari lahirnya sistem irigasi tetes. Artinya dilakukan tanpa otomasi kalau untuk satu modelnya. Jadi begitu dinyalakan dia terus air mengalir. Ada yang sifatnya disikluskan kembali, ada yang tidak. Kalau di lahan biasanya tidak disikluskan, artinya begitu air keluar ya sudah dia akan diberikan ke media tanam ya, setelah itu menyebarkan begitu Bu. Tapi kalau yang untuk hidroponik itu bisa disikluskan. Jadi dari media tanam, biasanya media tanam ini porositasnya tinggi, artinya sangat mudah dilalui air. Lalu nanti di bagian bawah ada penampung, lalu berkumpul lagi di pipa penampung, lalu dikembalikan ke tangki airnya itu. Nanti diputar lagi, begitu seterusnya. Itu yang bersiklus. Nah, yang tadi tanpa otomasi. Kalau dengan otomasi tentunya perlu perangkat tambahan Bu untuk otomasi. Ya, kalau sekarang sih karena banyak yang dikembangkan berbasis air ya, maka perlu sensor, kemudian microcontroller, kemudian ada aktuatornya yang untuk tindakan, artinya kapan pompa itu harus nyala, kapan harus di off kan ya, seperti itu. Nah, sensornya biasanya karena kaitannya irigasi
itu yang paling banyak digunakan adalah sensor untuk kelembaban tanah atau media tanah seperti itu. Nah, yang lain bisa dipadukan ya untuk lebih lebih tepat untuk pemupukan dan sebagainya. Biasanya ditambahkan sensor lain seperti sensor pH, kemudian sensor TDS, jadi untuk mengukur konsentrasi larutan dalam air yang diberikan. Kurang lebihnya demikian. Baik Pak Heri, terima kasih Pak Heri atas pencerahannya. Begini. Hidup. Nah, ini hidup untuk penyiraman air. Terus ini kering. Kalau ini untuk basahnya di sini. Ini basah. Ini untuk keringnya di sini. Kelembapan media tanam. Ini untuk TDS, ketiganya sensor, yang kiri sensor kelembapan, yang tengah TDS, yang ini untuk pH, memonitor keasaman larutan. Input elektroda, kelembapan, dan TDS dan pH itu masuk ke Arduino untuk pompa air. Motor driver untuk mengaktifkan pompa ini. Ini adalah elektroda untuk sensor kelembaban tanah atau media tanam. Nah, dalam sistem otomasinya nanti dibuat perintah batas bawah dan batas atas untuk on off pompanya. Jadi kalau dalam budidaya tanaman, kelembaban tanah medium itu berada di kapasitas lapang. Nah, besarnya adalah minimal 40% atau kisarannya ya antara 40% sampai 70% kadar air pada tanah atau media tanam. Nah, begitu juga dengan sistem otomasi ini nanti diprogram jika sensor kelembaban ini membaca bahwa kelembaban tanah atau media tanam kurang dari 40%, maka dia akan nyala. Ini kita kondisikan simulasi kering. Asumsinya ini 0% kelembaban. Ini kita nyalakan. Nah, jadi pompanya langsung menyala karena sensor membaca bahwa kelembaban medianya itu kurang dari 40%. Nah, nanti pompa ini akan terus nyala, memberikan air ke media tanam. Begitu kondisinya melebihi dari 70%, maka secara otomatis pompa air akan off. Nah, ini kita asumsikan gelas bersih air, artinya kelembaban itu 100%. Nah, jadi langsung sistem otomasinya memerintahkan supaya pompanya off. Ini kondisinya melebihi 70%. Nah, kalau kita angkat, nah ini kan kondisi, nah dia kurang dari 40%, dia langsung menyala, dan begitu seterusnya. Pembuatan IoT sistem otomasi pertanian hidroponik. Komponen yang dibutuhkan adalah Node MCU, LCD, TDS meter, pH meter, soil sensor, sensor cahaya, sensor hujan, sensor level air, relay, protoboard, kabel jumper, power supply, router,
dan pompa air. Penjelasan komponen. Note MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet Wi-Fi. LCD 16x2 adalah jenis media tampilan atau display dari bahan cairan kristal. TDS EC-meter digunakan untuk mengukur berat total semua padatan, mineral, garam, atau logam yang dilarutkan dalam sejumlah volume air. pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu cairan. Sensor kelembaban tanah merupakan sensor yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Sensor hujan adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak. Sensor cahaya, sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Water level sensor sendiri adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian air di tempat yang tidak sama agar mendapatkan hasil perbandingan ketinggian air. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal. Papan protoboard adalah papan plastik yang berisi terminal-terminal dan jalur-jalur kawat yang membentuk garis horizontal dan vertikal. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga menghubungkan dua komponen elektronika. Sebuah pencatu daya adalah alat listrik yang mensuplai tenaga listrik ke suatu beban listrik. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Pompa air adalah alat bantu untuk mensuplai air dengan menggunakan mesin sebagai alat penyedot dari suatu tempat ke tempat lainnya. Skema pengiriman data dapat dilihat pada tampilan ini. Skema penerima data dan kontrol pompa dapat dilihat pada tampilan ini. Tahap instalasi. Untuk instalasi software, pertama kita download Arduino. Kemudian download XAMPP. Kemudian install Arduino dan XAMPP pada komputer atau laptop. Pembuatan database. Pertama, aktifkan Apache dan MySQL. Lalu setelah itu dibuka browser, aplikasi browsernya. Lalu dituliskan pada URL http://localhost/phpMyAdmin.
Setelah keluar tempelan PHP MyAdmin, silahkan membuat database dengan nama IoT Pertanian. Setelah itu, buat tabel kontrol dengan field seperti pada gambar. Fungsi tabel kontrol untuk kontrol peralatan manual seperti menghidupkan pompa, lampu, kipas, dan peralatan lainnya. Buatlah tabel otomasi dengan field seperti pada gambar. Fungsi tabel otomasi untuk otomatisasi peralatan seperti menghidupkan pompa, lampu, kipas, dan peralatan lainnya dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian buat tabel sensor dengan field seperti pada gambar. Fungsi tabel sensor untuk menyimpan data-data sensor mulai dari data ppm, pH, sensor cahaya, kelembapan, dan lainnya. Dalam database yang sudah dibuat akan ada 3 buah, yaitu 3 buah tabel antara lain tabel kontrol, tabel otomasi, dan tabel sensor. Fungsi tabel kontrol untuk kontrol peralatan manual seperti menghidupkan pompa, lampu, kipas, dan peralatan lainnya. Fungsi tabel otomasi untuk otomatisasi peralatan, seperti menghidupkan pompa, lampu, kipas, dan peralatan lainnya dengan waktu yang telah ditentukan. Fungsi tabel sensor untuk menyimpan data-data sensor mulai dari data ppm, pH, sensor cahaya, kelembapan, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah merancang website. Untuk membuat website dapat menggunakan framework website seperti CodeIgniter, Laravel, ataupun bisa membuat dengan PHP natif sesuai dengan kebutuhan. Mengirim data sensor. Pembuatan program post data dari Arduino ke server.
Buat program menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk mengirim data sensor ke website. Uji coba pengiriman data sensor ke website. Data yang dikirimkan diantaranya ppm, pH, cuaca, kelembaban, sensor hujan, dan level air. API website. Buat skrip PHP untuk menampilkan data sensor terbaru yang sudah disimpan dalam database. Sintak PHP tersebut akan menampilkan data sensor yang akan diubah dalam bentuk data JSON. Tampilan halaman untuk API. Untuk beberapa framework website seperti Cookeater, Laravel, dan beberapa framework lainnya masih membawa tag HTML yang agak sulit terbaca oleh microcontroller, dalam hal ini Node-MCU. Penggunaan data JSON pada website akan mempermudah penarikan data yang sudah dilakukan hardware karena data sudah tersusun rapi. JSON adalah sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Request data. Buat program menggunakan Arduino IDE untuk mengambil data dari website. Ini adalah uji coba request data dari website. Testing mengambil data dari website ke hardware Node-MCU. Data yang diterima adalah ppm, pH, cuaca, kelembaban, sensor hujan, dan level air.
Menyusun informasi di website. Informasi pada website yang ditampilkan berupa informasi disajikan berupa grafik ataupun penyajian data-data yang lain agar mudah dipahami user. Otomatisasi yang dilakukan. Kita bisa melakukan setting waktu untuk menyalakan pompa dan juga setting waktu untuk mematikan pompa. Begitu juga kita bisa melakukan setting ppm ataupun setting untuk pH. Proses kontrol manual. Kita bisa melakukan kegiatan menghidupkan ataupun mematikan pompa yang ada. Hasil akhir dari proyek ini. Testing otomatisasi penjadwalan, menghidupkan pompa 1 jam 7, pompa hidup dan mematikan pompa pada jam 17. Testing otomatisasi penjadwalan, menghidupkan pompa 2 jam 8, pompa hidup, dan mematikan pompa jam 15.